Makassar, aliansipers.com, janji politik DPR RI untuk menuntaskan konflik agraria kini kembali disorot publik. Alumnus Zainuddin, mantan Ketua Umum HMI Cabang Goa Raya dan aktivis agraria Sulawesi Selatan, secara terbuka menagih komitmen itu. Diketahui, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, sebelumnya berjanji akan membentuk panitia khusus reforma agraria dan mempercepat restrukturisasi kebijakan pertanahan nasional. Rakyat sudah menunggu keadilan tanah terlalu lama. Dari kasus Jusuf Kalla versus Lipo Group, Jalali versus Salim Group, semuanya menunjukkan lemahnya BPN dan tumpulnya keadilan, ujar alumnus di Makassar, Sabtu 8 November. Ia menilai janji Dasko yang disampaikan dalam momentum Hari Tani Nasional 2025 belum sepenuhnya terrealisasi. DPR sudah janji bentuk pansus dan mendorong pemerintah, tapi rakyat belum lihat hasilnya. Jangan biarkan janji itu cuma jadi jargon politik, tegasnya. Menurut alumnus, reformasi di Badan Pertanahan Nasional, BPN, adalah kebutuhan mendesak. Mafia tanah sudah jadi penyakit sistemik. Kalau BPN tidak direformasi, mafia akan terus beranak di dalamnya. Pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas harus jadi prioritas, katanya. Dasko, reforma agraria sudah di jalur legislasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya menegaskan bahwa DPR RI serius menjalankan agenda reforma agraria nasional. Dalam forum resmi DPR RI, Dasko mengatakan, dalam rangka Hari Tani Nasional 2025, DPR telah menetapkan 3 langkah strategis, mempercepat kebijakan satu peta nasional, mendesak pembentukan Badan Pelaksana Reformasi Agraria, dan merancang pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada penutupan paripurna DPR RI, 2 Oktober 2025, ujar Dasko. Dasko menambahkan, langkah itu adalah upaya konkret DPR untuk memastikan keadilan agraria dapat dirasakan hingga ke tingkat daerah. Masalah agraria bukan hanya soal kepemilikan, tapi soal keadilan sosial. Kita ingin semua pihak, rakyat dan pemerintah, punya pijakan yang sama dalam hukum pertanahan, ujarnya. Catatan redaksi. Pernyataan alumnus Zainuddin menyoroti ketimpangan antara janji politik dan realitas lapangan, sementara kutipan langsung Dasko Ahmad menunjukkan bahwa DPR telah mengakui perlunya langkah besar dalam tata kelola agraria. Namun, publik ini menunggu, apakah kebijakan satu peta, Badan Pelaksana Reforma Agraria, dan pansus DPR itu benar-benar dijalankan, atau hanya menjadi tanah janji baru di republik yang masih sering membiarkan rakyatnya terusir di tanah sendiri. Eskalasi konflik JK versus Lipo dan Jalan versus Salim Group. Dua konflik tanah besar di Makassar kini menjadi sorotan nasional karena memperlihatkan pola yang sama, sengketa batas, kekuatan korporasi, dan lemahnya penegakan hukum. 1. Kasus Jusuf Kalla versus Lipo Group, Tanjung Bunga. Sengketa bermula dari klaim PT Goa Makassar Tourism Development, GMTD, anak perusahaan Lipo Group, atas lahan 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar. Padahal, Jusuf Kalla, JK, menegaskan bahwa tanah tersebut dibeli secara sah dari ahli waris Raja Goa sekitar 30 tahun lalu. Namun, pada Oktober